haddallah, menentang kepada Allah wa rasulahu dan kepada Rasulnya. Tidak boleh seorang muslim mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun yang menentang Allah dan yang menentang Rasulnya adalah kerabat yang paling dekat. Gak boleh gitu. Gak boleh memuliakan mereka, gak boleh mengagungkan mereka, gak boleh mencintai musuh-musuh Allah. Gak boleh itu. Perbuatan hati. Ini akidah yang dimaksud. Wah, benci itu kepada siapa? Benci itu kepada orang kafir. Benci itu kepada orang kafir. Gak boleh kita memuliakan mereka, gak boleh kita mengagungkan mereka. Jadi Allah di dalam masalah ini kita tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya dari orang-orang kafir atau orang muslim yang durhaka. Orang muslim yang durhaka, dari sisi kedurhakaannya kita tidak boleh mencintainya, tapi dari sisi kebaikan yang dilakukannya kita cintai. Sesuai. Kalau orang kafir murni kita benci, tapi kalau orang muslim sesuai dengan kesalahannya. Kalau dia berbuat salah, benci dengan kesalahan yang dia lakukan, tapi kita mencintai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gitu kan? Itu kalau dengan orang kafir. Kalau dengan orang muslim yang berbuat durhaka. Jadi yang dimaksud dengan muhadah itu adalah menentang Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, dzalika bi annahum syaqullah wa rasulahu. Mereka adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yusyaqillah, maka barang siapa orang itu menentang Allah, akibatnya adalah syadidul iqab, siksa yang amat pedih. Fa innallaha syadidul iqab, Allah akan menyiksa dengan siksaan yang amat pedih sekali bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, makanya dalam surat An-Nisa kalau nggak salah, wa may yushaqiqillah wa wayat tapi gue rasabilil mu'minin sebelumnya pada selalu dibacakan, lupa lagi nih, bahwasanya nantilah insyaallah nanti ingat kembali. Jadi intinya bahwasanya menentang Allah itu akan mendapatkan siksaan yang amat pedih sekali. Dalil yang menunjukkan tentang masalah yang ketiga ini, kita namanya itu tidak boleh mencintai musuh Allah. La tajidu qauman, tidak akan kamu dapatkan suatu kaum yu'minuna billah, mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, yuwaduna, saling mencintai, cinta hati, kecintaan dalam hati, apalagi merayakan Valentine. Tapi ada orang yang demi kemaslahatan kelompoknya membagi-bagi hadiah coklat kepada para pemuda. Ini sangat bahaya sekali. Mana baroknya kepada orang kafir, ya kan? Malah ikut-ikutan merayakan. Dia mengatakan sebagai kelompok partai Islam. Iya kan? Ya, ini masalah wala. Barok kepada orang Kristen ini harus, gak boleh kita mengikuti adat istiadat karakteristik yang dilakukan oleh mereka orang kafir. Orang Kristen itu kafir. Sekali lagi, orang Kristen itu kafir. Kalau sebelum waktu Nabi Muhammad diutus, ketika beriman kepada Nabi Isa, mukmin, muslim. Tapi tatkala diutus dia Nabi Muhammad SAW, terus dia tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad, kafir. Satu Nabi saja yang dia tolak, sama dengan menolak seluruh para Nabi. Itu akidah dalam Al-Quran. Bukan kita yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi wa min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Dan seluruh wa may yakfur billahi wa rasulihi faqad dhalla dhalalan
ba'ida. Jadi tidak bisa, toleransi, malah membagi-bagi hadiah. Dia seorang muslim membagi, naudzubillahi min dzalik. Banyak yang tertipu dengan alasan maslahah. Dengan alasan maslahah, itu maslahah. Apakah itu dakwah? Bukan dakwah. Bukan dakwah. Ya, setelah itu di sini dikatakan walau kanu aba'ahum, walaupun yang menentang Allah dan Rasul itu adalah bapak mereka, au abnahum atau anak mereka, au ikhwanum atau saudara mereka, au asiratahum atau keluarga mereka. Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, bagi orang mukmin itu tidak mencintai mereka. Kalau mencintai mereka berarti dia itu bukan orang mukmin. Kalau orang yang mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dia itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu adalah tidak mencintai orang kafir. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak mencintai orang kafir. La tajidu qauman. Lihat, la tajidu. Balaghahnya Al-Qur'an. La, tidak mungkin kamu dapatkan kaum, kelompok orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mereka saling berkasih sayang bersama orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, tidak ada. Itu orang beriman seperti itu, tidak ada. Mestinya Iya, seperti itu. Seperti itu orang yang beriman itu. Itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin. Tapi kalau sekedar hubungan hablum minan nas dengan manusia. Nanti pertanyaannya ya. Insyaallah. Ya, itulah orang mukmin yang jujur. Itulah orang mukmin yang jujur. Tapi kan ada juga orang mukmin yang belum mengetahui ilmunya, belum ini ya, belum mengetahui ilmunya dan lain sebagainya. Jadi orang mukmin yang jujur itu seperti itu. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itulah orang-orang yang dicatat dalam hati mereka keimanan. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam hati mereka keimanan, gak ada kecintaan kepada orang kafir. Kecintaan kepada orang kafir itu adalah masalah hati. Nanti makanya tentang permasalahan hablum minan nas lain. Kalau pemberian, memberi, menengok kepada orang kafir gak masalah. Rasulullah pernah menengok orang kafir yang sakit, gak masalah. Kalau hubungan hanya sekedar dohir dalam rangka untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, gitu. Memberi hadiah untuk mu'alaf dan lain sebagainya gak masalah. Tapi masalah hati, inilah yang mesti kita tanamkan. Tidak ada kecintaan kepada dia, tapi saya ingin menyelamatkan dia dari api neraka, gitu. Dengan memberi hidayah, hadiah, hablum minan nas dan lain sebagainya, hubungan jual beli dan lain sebagainya nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Tapi masalah hati kita tidak boleh mencintai mereka. Dalam masalah hati. Tapi dalam hubungan di dunia melakukan kebaikan kepada mereka tidak mengapa. Laisa alaikum junahun. Tidak berdosa bagi kalian antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Enggak masalah kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka bukan berarti kita cinta kepada mereka. Misalnya orang tua kita berdarul naudzubillahi min dzalik, orang kafir. Boleh kita bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, sekedar dohirnya. Itu ya jawabannya, Pak. Ya, terus sekali lagi di sini dikatakan bahwasanya dalam ayat ini bahwasanya orang yang beriman itu dikuatkan kepada mereka wa ayyadahum biruhim, dengan ruh dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin, Allah masukkan mereka jannatin, surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya anhar, surga khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Jadi hizbullah, hizb itu ada dua, ya. Hizbullah ada hizbus syaitan. Gak ada hizb-hizb yang lain, ya. Jadi gak ada hizb itu ada dua, hizbullah dan hizbus syaitan. Yang menang itu adalah hizbullah. Ala inna hizbullah
Muftiyun. Yang menang itu adalah Hizbullah. Adapun Hizbus Syaiton itu adalah orang yang rugi. Hizbus Syaiton itu adalah rugi, yang dilupakan dari mengingat Allah, itu adalah Hizbus Syaiton. Dan orang yang mengikuti syaitan, dilupakan oleh syaitan dan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh syaitan, itulah yang dimaksud dengan syaitan, Hizbus Syaiton. Mereka itu tempat kembalinya adalah kerugian. Yang menang itu adalah Hizbullah. Pasukan Allah. Pasukan Allah. Jadi nggak ada Hizbu PKS, nggak ada. Hizbu adalah Nggak ada. Nggak ada. Atau hizb apa lagi? Sekarang yang banyak Hizbul Ba'ath, nggak ada. Hizbut Tahrir, nggak ada. Hizb apa lagi? Banyak kan? Ya, hizb